Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Sebelum saya masuk ke materi teknis, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah skenario singkat. Bayangkan waktu menunjukkan pukul 9 malam. Kalian baru saja selesai mengerjakan tugas, kuliah yang menumpuk, badan lelah, pikiran suntuk. Lalu kalian mengambil smartphone kalian dan membuka sebuah aplikasi. Dan tiba-tiba kalian bukan lagi mahasiswa yang sedang pusing. Dalam sekejap, kalian bisa berubah menjadi seorang sniper di medan perang atau seseorang yang penyihir yang sedang menjaga benteng bersama 4 teman lainnya yang mungkin jaraknya ratusan kilometer dari tempat tinggal kita. Nah, di sana di layar itu kalian tertawa, kalian berteriak, memberi komando, dan sejenak melupakan lelahnya dunia nyata. Fenomena inilah yang hari ini kita akan bahas, bukan sekedar tentang main-main, tapi tentang sebuah ekosistem digital yang raksasa. Perkenalkan, nama saya Fira Mustika dengan NIM 2507056 dari kelas Sistem Informasi B. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai game online, dari sekadar hobi hingga menjadi cuan. Nah, pertama-tama kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya game online itu? Secara sederhana, game online adalah permainan yang dimainkan secara bersamaan oleh banyak pemain melalui jaringan komputer atau yang dulu kita kenal sebagai LAN atau local area network di warnet. Tapi sekarang dengan internet yang semakin cepat, skalanya sudah berubah menjadi global. Inti dari game online ini bukan hanya sekedar bermainnya, tapi interaksinya. Pemain dapat berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai lokasi, baik secara individu maupun kelompok. Kita masuk ke dalam sebuah dunia virtual yang diciptakan oleh pengembang, di mana batas geografis itu jadi hilang. Jadi teman kita yang berada di luar negeri misalnya bisa main bareng dengan teman-teman yang ada di secara real time. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh game online. Kalau kita bicara soal dunia virtual tadi, bentuknya bermacam-macam. Di Indonesia sendiri ada beberapa judul yang sangat mendominasi. Teman-teman pasti tidak asing dengan game yang ada di icon yang saya tunjukkan ini. Kita punya genre MOBA seperti Mobile Legends, Battle Royale seperti Free Fire, dan PUBG Mobile atau game aksi taktis seperti Call of Duty. Tidak hanya yang kompetitif, ada juga game yang santai atau sosial seperti cargo game, bertema pahlawan, super seperti Marvel, dan hingga game RPG dengan grafis memukau seperti Honkai Impact 3. Nah, keberagaman ini menunjukkan bahwa game online sudah masuk ke berbagai segmen, tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan. Tidak hanya untuk yang serius, tapi juga untuk yang sekedar santai atau having fun. Nah, slide selanjutnya itu manfaat game online. Mungkin sering muncul stigma, main game terus, buang-buang waktu, bikin bodoh juga. Nah, padahal jika dilihat dari kacamata ilmiah dan pengembangan diri, game online ini memiliki manfaat yang signifikan jika dilakukan dengan benar dan juga bijak. Nah, poin utama yang ingin saya soroti di sini ada aspek kognitif. Game online dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan konsentrasi. Saat bermain, otak kita dipaksa untuk mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Itu melatih kita berpikir strategis di bawah tekanan. Yang kedua, memperluas jejaring sosial. Nah, game ini memperluas pergaulan kita. Kita bisa bertemu pemain dari seluruh dunia. Banyak loh persahabatan di dunia nyata yang bermula dari satu tim di dalam game.
Dan yang ketiga, kesehatan mental. Ini paling penting, sering dirasakan, yaitu mengurangi stres. Ini adalah escape sejenak yang ampuh. Yang keempat, soft skills. Tanpa sadar kita sedang mengembangkan keterampilan kerja sama tim atau teamwork dan multitasking. Mengatur strategi menyerang sambil melihat peta dan berkomunikasi dengan teman. Nah, hal itu butuh multitasking tingkat tinggi. Selanjutnya, ini ada contoh lebih jauh lagi. Game online di era sekarang bukan lagi sekedar tempat buang uang, tapi tempat mencari atau menghasilkan uang. Nah, game online ini membuka peluang karir baru, mulai dari menjadi atlet profesional lewat turnamen atau hingga menjadi konten kreator. Coba kita lihat gambar di slide ini. Ini adalah potret seorang konten kreator atau streamer dengan perangkat yang memadai. Juga mereka ini menyiarkan permainan mereka, menghibur ribuan penonton, dan mereka mendapatkan penghasilan dari sana. Ini adalah industri kreatif baru yang sangat menjanjikan. Nah, sekarang mari kita lihat datanya. Ini grafik kita yang bisa kita lihat jumlah pemain berdasarkan game yang dipilih. Di sini ada Mobile Legends, menunjukkan bahwa ini minat pasar terbesar ini ada di Mobile Legends. Data ini menjadi bukti bahwa game online bukan pasar yang kecil, melainkan pasar massal dengan jutaan pengguna aktif di seluruh dunia. Nah, sebagai penutup, apa yang kita bisa simpulkan? Game online adalah pedang bermata dua. Dia adalah sarana hiburan yang canggih, alat pengasah otak, media sosialisasi, bahkan ladang bisnis. Namun, semua kembali kepada kita sendiri sebagai pengguna. Apakah kita akan dikendalikan oleh game atau game yang akan mengendalikan kita? Nah, untuk itu, saya Vira Mustika mengajak teman-teman untuk menjadi gamer yang cerdas dan produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.